ya, hadir juga di sini, lalu dilengkapi tadi dengan sharing Pak Budi. Ya. Sekarang saya tahu Romo Yosep, Pak Jonan sudah pernah bersalaman dengan Paus, ya, dekat. Pantas Romo Eko tidak pernah bersalaman ini. Ekaristi saja kabur dengan alasan kesibukan. Padahal hari ini diminta mode diam, ya, jangan sibuk mabuk dengan pekerjaan, di mana-mana bisa. Tapi Tuhan meminta, tadi Pak Budi mengingatkan, 1 jam saja. Betul ya Pak Budi ya? Yosep memang mengubah. Maka ditanya, Bapak Uskup punya musuh? Tidak mungkin punya musuh. Orang Katolik itu tidak bisa punya musuh. Karena apa? Selalu ekaristi. Daya ubah. Bagaimana misa punya musuh? Ketika selesai misa, pergilah saudara diutus. Dan kita menjawab, amin, syukur kepada Allah. Kenapa? Karena siap diutus menjadi pembawa damai setelah ekaristi. Romo dan sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil minggu lalu Prapaskah pertama, kita mendengar Yesus digoda iblis sebanyak 3 kali berkaitan dengan identitasnya sebagai putra Allah. Jika engkau putra Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Jika engkau ini putra Allah, jatuhkanlah dirimu, dan lain sebagainya. Iblis meminta Yesus melakukan apa yang dikatakan iblis. Yesus menolaknya dan menegaskan identitasnya sebagai anak Allah yang hanya mendengarkan Allah. Seakan-akan Yesus berkata, aku bukan anak iblis, aku anak Tuhan, maka aku hanya mendengarkan suara Bapa. Dalam Injil hari ini, identitas Yesus sebagai putra Allah ditegaskan kembali lewat peristiwa perubahan wajah yang menunjukkan keilahiannya di tempat tinggi. Ketika orang berdiam diri, bermeditasi dan beradorasi, mendengarkan dan memandang yang ilahi. Perubahan rupa, Yesus mengajak kita untuk mengalami perubahan batin. Mengganti dari mode unmute, berbicara, menjadi mode mute, diam, mendengarkan dengan tulus. Dari mode berbicara terus menjadi mendengarkan dengan tulus. Pernah dalam suatu Zoom, moderator mengingatkan, tolong mikrofon di mute, tolong mikrofon dimatikan, agar kita bisa mendengar yang lain. Karena pada zaman COVID itu ada banyak Zoom, dan pesertanya banyak emak-emak yang tidak tahu teknologi. Maka ketika saya pada suatu hari sedang menjelaskan kitab suci, ternyata ada anaknya berkata, Mama, saya mau makan. Ada di dapur, sana ambil. Mama, kok cuma sayur aja? Ada daging di sana. Sudah habis, diambil kakak. Jadi semua orang mendengar, ya. Pembicaraan kitab suci jadi pembicaraan tentang di dapur. Dan moderator berkata lagi, tolong di mute, tolong mikrofon di. Tiba-tiba ketika sedang rame-ramenya berbicara, tiba-tiba ada orang lagi, emak-emak lagi, terima telepon. Rupanya dengan suaminya marah-marah meminta cepat pulang, seperti tadi yang diceritakan oleh Romo Eko. Lalu bilang lagi, tolong mikrofonnya di mute. Pembicaraan terus, jadi semua orang tertawa karena mendengarkan dialog di lewat telepon itu. Rupanya mikrofonnya tidak di mute, tapi suara kita di mute oleh mereka. Jadi mereka ditegur juga tidak tahu. Kita ketawa, mereka bingung. Itu ada suara apa mereka ya? Wajah-wajah tertawa. Padahal sedang mendengarkan suara itu. Maka pentinglah mode diam. Maka Yesus mengajak 3 muridnya pergi ke tempat tinggi dan masuk dalam suasana rekoleksi dan adorasi yang menuntut kita mode diam, mute. Saat diam, para murid menyaksikan perubahan rupa Yesus yang menyatakan kemuliaan sebagai putra Allah yang terasih. Keilahian Yesus diteguhkan dengan kehadiran Musa sebagai pemenuhan Taurat
dan Elia sebagai penggenapan nubuat-nubuat para nabi, bahwa perjalanan Yesus menuju kemuliaan di surga harus ditempuh melalui kematiannya di Bukit Golgota. Kemuliaan Tuhan itu menyebabkan perubahan batin pada para murid yang diwakili Petrus. Perubahan wajah Yesus, pemandangan para murid kepada Yesus memberi daya ubah kepada para murid yang diwakili oleh Petrus. Hingga Petrus yang memandang perubahan wajah itu keluar dari diri sendiri. Tidak lagi memikirkan kepentingan sendiri, tetapi fokus pada rencana ilahi dengan berkata, "Guru, baiklah aku dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Ia tidak meminta 4 tenda yang mungkin diusulkan oleh Petrus kalau terjadi di tepi pantai di tanah datar. Bukan di atas gunung, tapi dalam perguratan hidup saat berada dalam mode berbicara, di mana orang cenderung fokus pada dirinya sendiri. Jadi kalau tidak di gunung, mungkin Petrus berkata, "Guru, baiklah dirikan 4 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Yesus berkata, "1 lagi untuk siapa?" "Untuk saya dong." Itu Petrus ya. Tapi karena pada saat diam, terdengarlah suara dari surga, "Inilah anakku yang kekasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Kita diminta untuk diam, untuk mute, mendengarkan Tuhan. Maka perubahan wajah, transfigurasi di atas gunung, itu sebetulnya kalau kita sadari ekaristi yang kita alami, di mana kita memandang perubahan bukan hanya wajah tetapi juga perubahan rupa Yesus, di mana kita diam memandang, dan pada saat kita memandang dengan sungguh akan terjadi daya ubah sebagaimana tadi disampaikan oleh para pembicara. Maka Jakarta Eucharistic Revival adalah undangan kita untuk naik ke atas gunung, ke tempat tinggi, untuk memasang mode diam, sikap adorasi dan meditasi, menyadari diri sebagai identitas sebagai orang Katolik yang adalah tak terpisahkan dari Ekaristi. 1 tubuh, 1 iman, dan 1 Ekaristi. Dalam Ekaristi kita mengalami peristiwa di atas gunung. Kita mengalami bukan hanya peristiwa transfigurasi, perubahan wajah Yesus, tetapi juga transubstansi, perubahan bentuk dari roti menjadi tubuh Kristus, dari anggur menjadi darah Kristus. Yesus sungguh hadir secara nyata, real dan sakramental dalam Ekaristi yang adalah sumber dan puncak hidup Kristiani, yang tanpanya seorang Katolik akan kehilangan identitasnya, yang tanpa Ekaristi seorang Katolik akan mengalami spiritual stunting rohani, kurus kering tanpa gizi rohani. Maka itulah ada orang berkata, ada gerakan dari altar menuju pasar. Maka baiklah seorang Katolik menimba kekuatan iman dari altar untuk bisa pergi ke pasar. Jangan sampai orang aktif di pasar, pasar politik, pasar ekonomi, pasar sosial, pasar kemasyarakatan, tetapi lupa untuk menimba kekuatan di altar. Ada orang yang berkeliaran di pasar, tetapi tidak bersumber ke altar, maka kesasar di altar, kesasar di pasar. Untuk itulah kembali ke altar untuk menimba kekuatan. Ekaristi adalah saat di mana kita ada di atas gunung dengan fokus memandang Tuhan tanpa berbicara, mendengarkan Tuhan tanpa jeda. Saat kita memandang hosti dan piala yang diangkat, kita memandang tubuh dan darah Kristus yang hanya bisa dilihat di tempat yang tinggi dengan iman yang dalam. Saat hati kita berada dalam suasana rekoleksi dan adorasi, saat itulah kita beradorasi, berbicara dari hati ke hati, mengungkap dan memohon mujizat, seperti iman wanita yang sakit pendarahan 12 tahun dengan berkata, "Asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh."
pada saat Ekaristi kita bukan hanya menjamah jumbai jubahnya, bukan hanya memegang tubuhnya, tetapi kita diperkenankan menyantap tubuhnya. Bukankah daya ubah itu seharusnya kita alami, baik daya ubah badani maupun daya ubah rohani? Atau iman perwira yang meminta kesembuhan kepada hambanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku, katakan sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh. Dan itulah yang disampaikan oleh kita dalam doa sebelum komuni. Ya Tuhan, aku tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Kita bersyukur tadi dalam 4 pembicara, mulai dari Romo Yosef, ada di sini ya Romo Yosef, lalu Pak Jonan ada juga di sini ya. Tadi memberikan bagaimana sharing bangsa kepada negara adalah hasil dari doa, devosi ya. Dan juga kemudian Romo Eko ada di sini. Nah, tidak ada ya. Wah, ini yang justru yang lebih penting. Ini Romo Eko ini tidak kasih teladan baik. Ada tidak? Tidak ada. Pulang, jangan diteladani ya. Romo Eko boleh didengarkan tapi jangan diikuti ya. Iya, lalu ada Romo Yus ya, hadir juga di sini, lalu dilengkapi tadi dengan sharing Pak Budi. Ya. Sekarang saya tahu Romo Yus, Romo Yosef, Pak Jonan sudah pernah bersalaman dengan Paus. Ya, dekat. Pantas Romo Eko tidak pernah bersalaman ini. Ekaristi saja kabur dengan alasan kesibukan. Padahal hari ini diminta mode diam. Ya, jangan sibuk mabuk dengan pekerjaan. Di mana-mana bisa. Tapi Tuhan meminta. Tadi Pak Budi mengingatkan 1 jam saja. Betul ya Pak Budi ya? Nah, nanti Pak Budi tolong ceramai Romo Eko ya. Saya ditanya oleh umat, Bapak Uskup, Bapak Romo Eko itu sering bully Bapak Uskup di depan sana. Bapak Uskup tidak sakit hati? Tidak, saya bilang. Saya itu berpusat pada Ekaristi, jadi tidak pernah sakit hati. Ada daya ubah yang luar biasa dalam Ekaristi. Maka saya senyum-senyum saja, mau dibully seperti apapun. Ya, jadi itulah daya ubah yang disebut dengan daya ubah tadi oleh Romo Yosef, memang mengubah. Maka ditanya, Bapak Uskup punya musuh? Tidak mungkin punya musuh. Orang Katolik itu tidak bisa punya musuh. Karena apa? Selalu Ekaristi. Daya ubah. Bagaimana bisa punya musuh? Ketika selesai misa, pergilah saudara diutus. Dan kita menjawab, amin, syukur kepada Allah. Kenapa? Karena siap diutus menjadi pembawa damai setelah Ekaristi. Maka saudara-saudari, kalau saudara-saudari tidak siap membawa damai, diutus dalam pergilah saudara diutus, saudara diam. Tanya, kenapa diam? Tidak siap diutus. Damai. Maka tidak ada yang ribut. Ya, di Ekaristi tidak punya musuh, tidak punya ganjalan lagi. Ekaristi pusat yang luar biasa yang menyebabkan orang sungguh bisa berdamai satu sama lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, ada banyak orang yang mengalami kesembuhan dalam Ekaristi. Ya, baik rohani maupun badani. Setiap minggu saya mendengarkan kisah orang yang disembuhkan karena mujizat Ekaristi. Saya selalu berkata, ketika orang mengalami kesulitan, ketika tubuh Kristus diangkat, ketika darah Kristus diangkat, itu Yesus yang sama yang menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Mintalah kesembuhan kepada Yesus, mintalah mujizat. Maka dalam bulan yang lalu, dalam 1 hari, seorang wanita selesai misa berkata, Bapak Uskup, berkat Ekaristi saya sembuh dari kanker saya. Tidak lama kemudian seorang wanita lain berkata, saya sembuh dari tumor. 2 hari yang lalu seorang ibu berkata, saya kemana-mana tergantung obat, disuntik dan kemana. Saya berdoa dalam Ekaristi ketika Yesus hadir ditunjukkan dalam tubuh, dalam rupa tubuh, saya minta kesembuhan dan saya mengalami kesembuhan.
Yang memilih, yang tidak memiliki rindu mempunyai anak sudah 12 tahun, doa pada Yesus yang sama untuk diperkenalkan. Setahun kemudian mempunyai anak. Seorang ibu yang konflik dengan anaknya hingga tidak berbicara bertahun-tahun, saya hanya berkata, minta pada Yesus untuk didamaikan dan diketuk hati anak itu. Seminggu kemudian langsung berdamai di luar dugaan. Ekaristi. Maka ketika ada banyak kesulitan-kesulitan, tidak jauh hanya berjumpa kepada Tuhan. Bayangkan, tadi juga disampaikan betul, kita itu berjumpa dengan Yesus secara real. Kalau kepada presiden aja, kepada pembesar kita sopan-sopan, masakan kepada Yesus yang real kita tidak sopan. Seorang ateis berkata, kalau orang Katolik sungguh-sungguh percaya bahwa dalam Ekaristi itu Yesus real, pasti sikapnya tidak akan seperti sekarang. Komuni pun pasti dia akan berlutut dan akan sampai berjalan dengan lututnya dan menyembah Tuhan. Tapi sayangnya, kata orang ateis ini, saya yakin banyak orang Katolik yang tidak sungguh mengimani atau meyakini atau menghayati bahwa Yesus sungguh hadir dalam perayaan Ekaristi. Tadi dikatakan, Yesus sendiri berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Betul, Yesus tidak bohong. Kapan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman? Yesus bukan hanya menyertai secara spiritual, hadir nyata. Di mana? Ekaristi. Dan kalau Yesus berkata, aku ini hadir menyertai engkau sampai akhir zaman, tetapi engkau mengapa tidak datang, tidak hadir bersama aku? Maka Ekaristi adalah pemenuhan janji Tuhan kepada kita untuk menyertai kita sampai akhir zaman, di mana Dia sungguh hadir sampai kita menikmati perjamuan abadi di surga. Bayangkan saja kisah Santo Antonius Padua yang berhadapan dengan seseorang tokoh yang tidak percaya pada Ekaristi, pada kehadiran Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Maka Santo Antonius Padua berkata, silakan ikat keledai itu di sana 3 hari, jangan diberi makan. Setelah tidak diberi makan, Santo Antonius membawa sakramen Ekaristi di dalam monstran. Dia tunjukkan dan keledai itu dilepas, dan di samping keledai itu, di samping sakramen Maha Kudus, ada tumpukan keledai, tumpukan jerami yang menggoda selera keledai untuk memenuhi rasa lapar 3 hari. Keledai itu berjalan. Dia berjalan melihat jerami, tetapi kemudian ia pergi ke Ekaristi dan menundukkan diri dan berlutut di depan sakramen Maha Kudus. Maka orang yang tidak percaya itu langsung percaya. Bayangkan, keledai saja berlutut di depan sakramen Maha Kudus. Apakah kita dibandingkan keledai bagaimana gitu ya? Keledai saja begitu. Kita diberi bekal akal, budi, energi, pemahaman, dijelaskan tadi berapi-api oleh 4 pembicara dengan caranya masing-masing bagaimana penghayatan Ekaristi. Dan saya melihat persoalan di gereja Katolik itu yang paling kuat akarnya karena Ekaristi. Kalau orang mulai meremehkan Ekaristi, terjadi konflik di dalam gereja. Maka logo pastoral episkopal saya itu adalah Ekaristi. Maka sengaja saya pakai ini adalah Ekaristi. Posti, piala, itu adalah Ekaristi. Karena disitulah pusatnya. Sebetulnya ini Jakarta Eucharistic Revival, ketika ketua menghadap saya, Ibu Heni, untuk konsultasi, saya menyambut Jakarta Revival, Eucharistic Revival, karena saya juga misinya untuk menghidupkan kembali cinta pada Ekaristi. Jer adalah saat mute untuk menikmati karunia Ekaristi, agar terjadi perubahan batin. Ada daya ubah karena kita makin mengenal, memahami dan mencintai Ekaristi. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kardinal dalam video menyambut Jakarta Eucharistic Revival ini. Setelah terjadi perubahan batin yang terarah pada Allah,
karena cinta pada Ekaristi, barulah kita bisa kembali ke mode unmute, mulai berbicara, mewartakan kehadiran Tuhan dalam Ekaristi dan memberi kesaksian tentang kasih Allah tanpa batas melalui Ekaristi, kurban di atas salib yang dihadirkan secara nyata di atas altar. Mari kita turun ke gunung menjadi rasul Ekaristi yang siap dibagi-bagi roti dan siap berkorban, mencurahkan hati, budi, energi, materi untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama bagai anggur yang dicurahkan. Jakarta Eucharistic Revival mengajak kita untuk menjadi pribadi Ekaristis yang siap dipecah-pecah akan menjadi berkat bagi sesama. Itulah daya ubah nyata dari Ekaristi. Tuhan memberkati.